kemudian menimbulkan keluhan lahir batin. Mereka terkadang menjelma sebagai standar untuk mengukur produktivitas. Kondisi itu memunculkan perbincangan hangat tentang isu kesehatan mental, yang seharusnya tidak hanya diperbincangkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental itu sendiri. Seperti perjalanan saya kali ini di kawasan Mandeh. Saya ingin merelaksasi perasaan dan pikiran dengan mengembalikan segala persoalan ke alam. Di laut dan pantai Sumatera Barat, saya ingin melepas penat. Paket. Permisi. Paket. Permisi. Paket. Permisi. Paket. Iya, sebentar. Paket. Misi paket. Tufa Humairah, Kak. Iya, Bang. Ini ada paket, Kak. Oh iya. Mau permisi, Kak. Foto dulu ya, Kak. Oh iya, boleh. Terima kasih ya, Kak. Iya, Bang. Paket apa ya? Altadiru Express? Perahu kertas? Ada kode QR. Aku tidak paham dengan petunjuk yang ada di paket itu. Satu hal yang pasti, di sini aku dapat menikmati keindahan sebuah pantai sesuai arahan yang kuterima. Pemandangan yang disajikan benar-benar menenangkan pikiranku. Ombak kecil di bibir pantai menggodaku untuk bermain bersama. Derai pasir seolah mengurai energi negatif yang semrawut dalam tubuh. Altadiru. Apa ya? Ada kode QR-nya lagi. Scan coba.
mohon izin, Ya. perkenalkan udah saya Tufa dari Padang. Ya. Saya mau nanya, udah kira-kira lokasi yang bagus untuk dikunjungi tempat wisata apa ya udah? Di sini banyak Kak. Di sini kan namanya Sungai Pinang. Ada yang biasa kami bawa kunjungan sini untuk hutan mangrove, juga di penyelaman, diving. Gitu. Oh iya ya. Terus ini di tangan udah kalau boleh tahu apa udah? Ini propagul nih Kak, bibit untuk apa? Bibit mangrove untuk ditanam di sekitar sini Kak. Oh berarti ini hutan mangrove ya Iya, udah? hutan mangrove. Oh berarti sekarang udah mau nanam itu? Ya rencananya Kak. Saya boleh ikut nggak udah untuk ngelihat hutan mangrove-nya juga sekalian? Oh boleh boleh. Oh iya, ya udah. Tapi ini aman ya udah lewat sini? Aman aman, nggak ada buaya di sini. Oke. Pria ini bernama David Hidayat. Ia adalah seorang pegiat lingkungan di Desa Sungai Pinang, kawasan Mandeh. Ini merupakan kali pertamaku masuk ke dalam hutan mangrove. Ada banyak pertanyaan yang melintasi kepalaku. Sembari menikmati perlintasanku di air ini, langsung saja aku tanyakan kepada Uda David. Terus ini untuk penanaman mangrove-nya itu sendiri, ada aturannya gitu nggak ada misalnya di mana posisinya gitu? Nggak harus sih. Nggak harus. Tapi kan kalau sebisa mungkin kita atur lah penanam. Iya. Jadi kelihatan rapi ya. Iya. Di situ jaraknya 1 kali 1 meter. Ini banyak. Kalau ini jenisnya Rhizopora nih Kak. Rhizopora ini semuanya Rhizopora. Terus tadi dah untuk jenis-jenis mangrove itu ada apa aja tuh dah? Dan pertama ini yang seperti pegangan ini kan Rhizopora. Rhizopora itu banyak jenisnya, ada sekitar 4 atau 6 lah. Ada lagi Pidado, api-api, jenisnya banyak. Terus kalau di sini dah ada nggak yang berbeda jenisnya dah? Ada yang bagian di luar ada tuh, yang Pidado, Oh yang jeruju tadi juga. beda bentuk daunnya Iya. ya? Oh iya. Kalau penelitian itu dah, yang diteliti biasanya apa dah? Semacam jenis-jenis hutan apa? Jenis-jenis mangrove. Habis itu produk yang bisa dimanfaatkan dari produk turunan mangrove seperti batik atau kopi mangrove, banyak deh. Kata Uda David, air yang menggenang di sekitaran mangrove ini merupakan air payau, yaitu pertemuan antara air laut dan air tawar. Dan karena cahaya matahari, airnya terasa hangat. Melangkah di sini, aku merasa seperti berendam air hangat. Energi dari air masuk ke dalam tubuh dan merelaksasi jiwa raga. Wah udah Pak, excited banget karena baru pertama kali juga berkunjung ke tempat ini dan dekat dengan mangrove gitu. Ya. Oh yaudah, kira-kira setelah ini kita kemana udah? Nanti ada lagi tempat yang lebih bagus daripada ini, nanti kita kunjungi. Oke. Oh ya sebelum itu Tufa mau ngambil sepatu dulu udah? Siap. Ya. Tapi kita lewat sini aja keluar. Oh bisa udah. Oke. Tufa, ini yang namanya kawasan Taluk Sikulo. Nanti di sini tempatnya bagus sekali. Tufa nanti bisa menikmati wisata bahari pantainya dan juga hutan mangrove. Oh iya udah, Tufa pernah lihat sih di media sosial. Emang bagus ya tempatnya, udah keren Iya. banget. Oh ya udah, Tufa boleh nggak keliling-keliling buat eksplor lokasi ini? Ya boleh, silakan. Hati-hati ya. Nanti Iya. saya ngawas di sini. Oke udah. Siap. Makasih ya udah. Ya. Tak sabar ke lokasi berikutnya,
Uda David membawaku ke tempat yang tak kalah menawan dari sebelumnya. Tubuh perairan yang menjorok ke daratan atau Teluk ini dikenal masyarakat dengan nama Teluk Sikulo. Sebelum sampai di lokasi ini, Uda David sempat memberitahuku bahwa Teluk Sikulo ini masih belum dikembangkan secara efisien. Padahal potensi wisatanya sangat besar. Semua panca indera terlibat aktif memaknai pesan dari alam. Hembusan angin memanjakan tubuh, suara deburan ombak memecahkan tekanan dan beban pikiranku. Kicauan burung seperti nyanyian yang disuguhkan alam untuk menghiburku. Ketangguhan batu karang mengingatkanku agar selalu kuat dalam menghadapi segala persoalan. Perpaduan yang sempurna membangkitkan energi positif. Foto ah. Hai guys. Kertas apa nih? Ada kode QR. Scan ah. Maksudnya apa ya? Lagi-lagi aku menemukan benda aneh yang berisikan barcode. Dekatilah yang dekat, timbalah segala yang baik. Tufa, balik yuk. Udah. Iya, Ya. sebentar udah. Siap. Tidak afdol rasanya jika bermain di laut tanpa menikmati karya indah dari Sang Pencipta. Uda David mengajakku menyelam menyusuri terumbu karang dan biota laut lainnya. Beliau berpesan, jika menyelam tidak boleh sendirian, guna menghindari risiko buruk yang mungkin terjadi, terutama untuk para pemula sepertiku. Jadi ini ada tabung, BCD, regulator, fin, wetsuit, boot, masker, dan wet belt pemberat. Pertama-tama kita cek dulu BCD-nya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu kondisi tabungnya kayak apa, berisi atau tidaknya.
Berarti ini ada. Yuk kita praktek ya. Oke, udah. Pasang alat dulu. Ini harus jajar dengan kepala tabung. Kenapa tuh udah? Tujuannya supaya nanti di bawah kepala kita nggak kebentur pakai ini. Oh, Untuk lebih yakin kita ini terpasang dengan baik, kita harus goyang-goyang dulu. Berarti ini tandanya udah terpasang dengan baik. Lalu kemudian kita pasang yang namanya regulator. Regulator ini gunanya untuk apa? Penyaluran udara dari tabung ke penyelam atau suplai udara lah. Lalu kemudian ini ada yang namanya inflator untuk membantu apa? Penyaluran udara dari tabung ke besi. Jadi ini kita pasang di sini dengan menarik, lalu tekan. Kita harus yakin kalau ada bunyi itu udah terpasang dengan baik nih. Oke, baru kita alirkan udara dari tabung ke besi. Perhatikan ya. Oke, kita buka habis. Nah, di sini bisa kita lihat yang di bawah ini untuk kapasitas tabung. Kita bisa cari tahu, yang di atasnya untuk nanti kita mengukur kedalaman. Nah, supaya kita tahu di kedalam berapa kita menyelam. Nah, ini untuk penyelam, makanya warna hitam. Ini ada pengaturan udaranya di sini. Ini masker, ini bagian hidungnya supaya memudahkan kita melakukan teknik ekualisasi. Kayak ini. Nanti ada udara yang keluar dari telinga. oh iya iya. Lalu kemudian ini ada wetsuit. Ini salah satunya untuk mengatasi apa hal-hal yang tidak diinginkan di bawah air terhadap kulit. Boleh coba dipegang nggak udah? Siap. Lalu kemudian ini ada boot. Boot ini berkaitan dengan yang namanya pin open heel. Pin heel khusus pakai sepatu. Lalu kemudian ada pemberat, katakan itu wake bell. Nah, wake bell ini sesuai nanti ukuran berat badan si penyelam. Kalau misalnya Tufa berat badannya 50, Tufa harus makainya 5. Jadi bandingnya itu 1:10 dah. Oh gitu, 1:10 ya. Nah, ini dipakai di pinggang. Kalau ini beratnya berapa udah? Oh, ini masing-masing satu ini 1 kilo. 1 kilo. Ya. Oh iya iya. Oh ya udah, itu Modi mau dibawa juga ya ke bawah? Ya, nanti kita bawa ke bawah sebagai dukung kita terhadap TV digital untuk menyebarluaskan semua kegiatan kita terutama di bidang kelautan. Khususnya untuk kelautan Sumatera Barat lah, di bidang konservasi. Oke, tapi itu boleh dibawa ke bawah? Ya, udah? nanti boleh kita bawa ke bawah. Oh iya iya. Modi ikutan juga. Pengen ngeliat juga nih Modi. Sedikit gugup, namun aku yakin perasaan ini nantinya akan terbayarkan dengan rasa kagum melihat pemandangan indah bawah laut. Aku tercengang ketika melihat langsung barisan rapi terumbu karang yang menawan dan tarian indah ikan-ikan yang berenang di sini. Hanya rasa kagum yang terlontar dari mulut ini. Dari informasi yang pernah kubaca, ternyata laut menghasilkan lebih banyak oksigen daripada gabungan pohon yang ada di bumi ini. Selain diperlukan untuk sistem pernafasan, ia juga dapat mengatasi stres karena memperbaiki sel tubuh yang rusak sehingga pikiran menjadi lebih segar.
menambah keseruan petualangan bawah laut ini adalah Modi yang ikut serta menyelam. Semoga kehadirannya di sini benar-benar menjadi dukungan terhadap penyiaran televisi digital seperti harapan Uda David. Permisi Mbak, Oh iya, ini minumannya Mbak. iya, makasih ya udah. Iya. Entah siapa yang mengatur ini semua, yang jelas sekarang aku mengerti seberapa penting untuk menjaga kesehatan mental, mengembalikan segala persoalan ke alam dengan berinteraksi kembali segala yang ditangkap oleh panca indera, dan menyebutkan 5 hal yang dilihat, 4 yang dirasa, 3 yang didengar, 2 yang dicium, dan 1 yang dikecap. Tentu saja bukan hanya kesehatan mental, tetapi sarana pendukungnya pun harus kita jaga, seperti laut dan pantai, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Uda David. Saya hanya ingin meyakinkan dan menegaskan bahwa laut dan lingkungannya bukanlah tong sampah, melainkan tempat bagi siapapun untuk bisa menyegarkan pikiran dan perasaan, dan mendapatkan kekuatan hidup dari alam. Maka siapa lagi yang harus menjaganya kalau bukan kita sendiri? Siapapun itu yang mengarahkanku ke sini, aku ingin berterima kasih dan mengucap rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kesempatan yang telah diberikan.